Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di Kesultanan Banten juga di Kesultanan Cirebon memiliki 3 manuskrip. Antara satu manuskrip yang satu dengan manuskrip yang lainnya berbeda silsilahnya. Satu manuskrip menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Musa Al-Kazim. Manuskrip yang kedua, mangga kacamata, menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah melalui jalur Al-Hasani Al-Jailani. Manuskrip yang ketiga bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah cucu Rasulullah dari jalur Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, sama dengan para habaib di Indonesia ini. Dan untuk jalur yang terakhir ini, setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Kitab-kitab yang sezaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru pada tahun 895 Habib Ali As-Sakran menulis dalam kitabnya Al-Burqatul Musiqah bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu manuskrip pun yang menyebutkan bahwa Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus. Bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahihin. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan dzurriyyah dari para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri dan yang lainnya, satu data ini terbantahkan, masih ada 2 manuskrip tua yang menyatakan bahwa mereka adalah merupakan dzurriyyah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai saya alumni At-Tahiriyah, murid daripada ayahanda Tubagus Asri Tahir, yang ayahanda Tubagus Asri Tahir sendiri mempunyai sanad silsilah kepada Abdullah, kepada Ubaidillah bin Ahmad. Ini saya menelitinya. Bukankah ini akan berbahaya bagi nasab abah? Tidak, saudara.
karena nasab abah kepada Sunan Gunung Jati adalah sahih muttafaq alaih, sementara nasab Sunan Gunung Jati kepada Rasulullah adalah mukhtalafun fihi baina salasi riwayatin, yaitu riwayat manuskrip Cirebon yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah merupakan turunan Musa Al-Kadzim. Manuskrip yang kedua yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah merupakan turunan daripada Al-Hasani Al-Jailani. Jadi kalau umpamanya satu silsilah ini telah diteliti bahwa ini gagal secara ilmiah, maka masih ada 30 tambah 30%, 60% lebih bisa dinyatakan bahwa para wali songo ini adalah sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah. Di dalam tubuhku ada darah Rasulullah, sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang, mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800, aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya. Tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-hina hanya dengan darahnya. Sementara agama kita, agama Islam, menjadikan kemuliaan itu bukan kepada darah. Kemuliaan itu adalah kemuliaan takwa. Tinggi derajat adalah ilmu. Siapa orang yang mau tinggi pangkatnya, maka dia harus berilmu. Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya, maka dia harus bertakwa. Ini adalah ajaran Islam. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah. Al-insanu rajulan mu'minun taqiyyun wa fajirun saqiyyun. Allah telah menghilangkan dari kalian, wahai umat Islam, ubayyah al-jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang menyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan. Ayah yang hina, keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang hina. Ini adalah ubayyah al-jahiliyah yang tidak boleh diterima oleh para santri dan harus dilawan. Kenapa? Selain bertentangan dengan agama Islam, juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa artinya? Artinya dari Sabang sampai Merauke, semua manusia Indonesia adalah sama. Bagi Indonesia tidak ada bedanya dia orang Banten, dia orang Aceh, dia orang Flores, dia orang Papua, dia orang Minang,
dia orang Batak, dia orang Sunda, semuanya adil sebagai manusia yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini. Dia bisa menjadi PJ gubernur, dia bisa menjadi camat, dia bisa menjadi bupati, dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi TNI, dia bisa menjadi Kapolri. Inilah namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sebuah ajaran Islam ada satu item yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri, saya yakin suatu masa, suatu ketika Islam ini akan ditinggalkan masyarakat-masyarakat modern, masyarakat-masyarakat yang anti feodalisme, masyarakat-masyarakat yang anti akan kemuliaan dilihat dari sisi nasab, kemuliaan dilihat dari sisi darah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang paling menarik dari fenomena itu adalah ketika orang-orang yang dikapitalisasi, orang-orang yang diperbudak ini, bukannya dia membantu orang yang memberikan tahu, memberikan sebuah pencerahan terhadap bahwa ada perbudakan di situ, malah mereka nyerang orang yang memberikan pencerahan itu dengan alasan tidak cinta kepada zuriat Nabi. Siapa yang tidak cinta kepada zuriat Nabi? Setiap malam Jumat saya di sini marhabanan dengan Abah. Mang Pait enggak tahu saya. Apa suka marhaba tahu enggak? Saya setiap malam Jumat marhabanan. Sampai sekarang kita marhabanan. Kita membaca manaqib setiap bulan sekali. Kita membaca salawat setiap hari 1000 kali. Membaca salawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada ahli baitnya. Siapa ahli baitnya Rasulullah? Dia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hashim, Bani Muthalib yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baitnya Rasulullah. Wa kullu fadilatin waradat fi fadilati ahli baiti Rasulillah raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada hadis tentang fadilah ahli bait itu kembali kepada mereka, ahli bait Rasulullah yang ada pada zamannya. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Ada enggak akrimu dzurriyyati fa innahum indallahi kurama? Tidak ada. Kalau ada yang menemukan hadis semacam itu untuk memuliakan zuriat, silahkan panggil saya dan kita tahrij itu hadis. Apakah hadis betul? Apa itu hanya hadis maudhu, bikin-bikinan? Apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku cucu Nabi adalah hadis-hadis palsu atau hadis sahih yang maknanya dirampas oleh mereka dari ahli bait untuk diberikan kepada mereka sendiri. Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama, tesis tentang keterputusan mereka sebagai dunia Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam daripada Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah. Inilah para santri utama At-Tahiriyah. Yang santri At-Tahiriyah ini murid Abah. Abah ini ngajinya orang-orang Mekah, sangatnya muttasil kepada ulama-ulama besar Mekah. Sayyid Amin Qutbi,
Syekh Al-Masyar, Syekh Maliki, Syekh Abbas Al-Maliki dan sebagainya, Syekh Yasin Padang dan sebagainya. Kita bukan diajarkan bagaimana membaca kitab, tapi kita diajarkan bagaimana menganalisa kitab. Mereka berpendapat dengan kaul Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu Nabi. Tahun berapa lahirnya Ibnu Hajar? Beliau adalah ulama abad 10, abad 9. Bagaimana abad 10, abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat? Tidak bisa. Ibnu Hajar orang besar, tapi dalam masalah nasab perlu dalil dan perlu referensi. Dan inilah yang tidak dapat mereka temukan sampai hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq. Karena ini permintaan dari Kiai Faiz. Mang Imad, tolong jangan sampai tidak membahas masalah nasab yang lebih kira. Siap, kata saya. Karena ini permintaan anak abang.